padaya Krishna prestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasarithaya Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Pavitra, Pavitra, Sarvavata, Jatu Diwa, Jan Pare, Putri Kakek,
Sabahya Yantara Suci. Ketika kita sekolah kita mendengarkan Krishna Krishna Krishna. Om Apavitra Pavitra wa Sarvavata Yasukiwa Yasmarat Punharikasa Sabahya Yantara Suci. Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Om Apavitra Pavitra Sarvavata Yasukiva Yasmarat Punharikasa Sabahya Yantara Suci. Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Jana Halakaya Sabtu Untam Yena Asme Sri Gurawi Namaha. Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Demate Chaitanya Chandra Dasa Cinamine. Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Namodara Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swami Iti Namine. Namo Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Nidhatarine. Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saraswati Iti Namine. Sri Vatsavanavi Devi Jayitaya Srimabdhaye Krishna Sambhanda Vigyane Dayine Brahmave Namaha. Madhurya Jwala Premadya Sri Rupanuga Bhaktira Sri Dhora Arunasati Vigrahaya Namasute. Hare Krishna Karuna Sindhu Inna Bhanto Jagapate Gopika Gopika Kanta Radhikanta Namastute. Sapta Kanta Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vita Bandhu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatang Surato Pangor Mama Manda Matyagati Matsaroswa Padambojo Sri Sri Radha Madana Mohano Dibyan Berindarannya Kalpa Durmadaha Srimad Ratnagara Singhasanasto Sri Sri Radha Sri Laguna Dewa Prestalibe Sebyamano
Samarami Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Harinam Sankirtan Mahayagnya Ki Dora Uttam Mahantam Adityavarnam Tamasastupari Sarvani Rupani Vijitya Dira Namani Kiswa Bhivadame Yaraste Om Dhata Puratan Jamuda Jahara Sacha Pravijan Prajatatatra Tam Evam Vidyan Yavati Nanya Pantayanaya Vidyate Om Yatyanam Yatyam Yantadadeva Sanidharmani Pataman Yastani Tehan Hakam Himarastante Yantra Purvit Saja Santi Deva Sang Param Bhava Yasang Ini Urusyamu Hudaitu Janara Mangalam Magon Muntum Mangalam Madhutudana Mangalur Kiki Yang Mahavitanwari Vishnu Charana Matrena Krishna Chandra Karita Vavishnavina Santi Malana Sankaya Satyam Karita Krishna Om Vishnupadaya Krishna-Krishna Yogale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Tasatya Desasarini Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Some devotees today, they are going to take Diksha initiation. Beberapa penyembah hari ini akan mengambil diksha, tepatnya ada 10 penyembah yang baru untuk mengambil diksha hari ini. Before taking initiation, they must know about Guru Tattva. Sebelum mengambil diksha, maka Prabu dan Mataji yang akan mengambil harinam diksha harus tahu tentang Guru Tattva. Guru Tattva is a vast subject. Guru Tattva adalah subjek ataupun mata pelajaran yang sangat luas dan mendalam. But we will speak a few words about Guru Tattva. Tetapi pada kesempatan pagi ini, Guru Maharaj hanya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan Guru Tattva. What is the meaning of Guru? Yang pertama, apa arti daripada guru? It is stated in Shastra. Gu sabde andhakarasto rukaranto nisedhakah andhakaro nisedhatvat guruvita videyate. Gu sabde andhakar. Gu sabda, the word gu means andhakar, darkness. Jadi dari sloka ini dijelaskan, gu sabda asta andhakarasya, ru sabda sta nirodhaka. Gu itu artinya kegelapan, kebodohan. Ru is dissipating that darkness is called ru. Dan kata ru itu artinya yang menghilangkan kegelapan. Who can dissipate the darkness is Guru. Jadi siapa yang dapat menghilangkan kegelapan, kebodohan, beliaulah disebut guru. What is the darkness is? Apa yang dimaksudkan sebagai kegelapan ini? Darkness is our ignorance. Darkness ataupun kegelapan itu adalah kebodohan kita. Due to our ignorance, we are running after
material objects. Karena dalam kebodohan kita mengejar objek-objek material. The material objects are very temporary. Sedangkan objek-objek material ini semuanya sangat-sangat sementara. When we are developing our attraction towards material objects, Ketika kita mengembangkan ketertarikan dan keterikatan terhadap objek-objek material, that time we turn our face away from Krishna. ketika itu kita memalingkan wajah kita menjauh dari Krishna. And when we turn our face away from Krishna, Ketika kita sudah menjauhkan pandangan kita, memalingkan pandangan kita dari Krishna, we become bewildered. kita menjadi terbingungkan. And due to the bewilderment, we run here and there. Karena kebingungan, akhirnya kita berlari ke sana kemari. Even we come to this material world time and again. Dan karena itu pula kita harus berulang-ulang kali lahir dan meninggal di dunia material ini. This material world, Maya is very active, very strong. Di dunia material ini, Maya sangat-sangat kuat sekali. And due to this Maya, we are running after sense sensible objects. Dan karena pengaruh Maya, di bawah cengkraman Maya, kita selalu mengejar dan berlari untuk mencari kenikmatan material. Rupa, Rasa, Gandha, Sparsha, Sabda. These are the sense objects. Objek-objek daripada indria itu adalah rasa sentuhan, objek daripada rasa daripada lidah, kemudian bentuk, dan kemudian suara dan Rupa, penciuman. form. Rupa adalah bentuk. Rasa, the taste. Rasa artinya rasa yang teranu pada lidah. Gandha, smell. Ganda artinya penciuman. Sabda, Sabda artinya suara. sound. Ya. Then touch. Kemudian sentuhan yang dirasakan oleh kulit. Sparsa. So therefore, when we are running after the sense sensible objects, Karena itu ketika kita mengejar objek-objek material ini, we get so much sufferings here. kita mendapatkan banyak penderitaan di dunia material ini. And we don't get any peace in our life. Dan kita oleh karenanya kita tidak mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita So ini. when someone suffers life after life, Ketika orang sudah mengalami penderitaan penjelmaan demi penjelmaan, the moment one thinks that he is suffering, why he is suffering, ya begitu dia berpikir, ya mulai bertanya kenapa saya menderita and why he is under the clutches of Maya, dan kenapa diri saya berada dalam cengkraman Maya, so they want to come out from these clutches of Maya. maka dia ingin keluar dari cengkraman Maya tersebut. And when someone become very eager to come out from the clutches of Maya, Ketika orang sungguh-sungguh bersemangat untuk keluar dari pengaruh Maya ini, Bhagavan who is sitting in the heart as Paramatma, Bhagawan yang bersemayam di dalam hati kita sebagai Paramatma, he makes arrangement. beliaulah yang mengatur. Paramatma is called also Antarjami. Sri Paramatma juga disebut sebagai Antarjami. He knows about our antar, our heart. Beliau mengerti tentang suasana yang ada di dalam hati kita. So Apa yang menjadi keinginan hati kita. So he introduces us with a guru. Dan kemudian beliaulah yang memperkenalkan kita dengan guru kerohanian. So guru is samanda data, samanda. He gives samanda. Guru kemudian memberikan disebut sebagai Sambandha Data. Artinya beliau yang memberikan kita kembali hubungan bersama Krishna. What is the relation between guru and Krishna? Apa hubungan antara guru dengan Krishna? Bhagavan Krishna has said to Uddhava. Bhagawan Sri Krishna menyampaikan kepada Uddhava. In 11th canto Bhagavatam it is stated, Di dalam skanda 11 Srimad Bhagavatam dinyatakan, Acharya mang bijanyat nava manyat karicit namartya buddhyasvete sarvadeva maya guru. Acharya mam wijanyam sarva manyeta karicit Sarvadeva sarva dewa mayo guru. O Uddhava, Gurudev is non-different from me. Oh, Uddhava, bahwa para guru kerohanian, para acarya tidak berbeda dengan diriku. Gurudev is called Acharya. Guru juga disebut sebagai acarya. He is Asraya Vigraha, abode of Lord. Beliau adalah guru adalah Asraya Wigraha. Artinya
beliau adalah yang sebagai gudang ataupun tempat daripada cinta kasih. One must not disrespect him. Karena itu, seorang sisya ataupun siapapun hendaknya jangan pernah tidak hormat kepada guru. One should not think that he is an ordinary man. Dan jangan pernah berpikir bahwa guru kerohanian adalah manusia biasa. So he is the embodiment of all types of demigods. Guru kerohanian adalah jumlah dari segala dewa. Gurudev is called Baladev Tattva. Gurudev juga disebut sebagai Baladewa Tattva. Baladev is a manifestation of Bhagavan Krishna. Sri Baladewa adalah perwujudan pertama ataupun ekspansi pertama dari Bhagawan Sri Krishna. So he is Asraya Vigraha. Karena itu beliau juga disebut sebagai Asraya Vigraha. Bhagavan Krishna is Vishaya Vigraha, object of love. Sedangkan Bhagawan Sri Krishna, beliau adalah objek daripada cinta kasih ataupun Wisaya Vigraha. Sedangkan Sri Baladewa adalah tempat ataupun istana daripada cinta kasih itu. What Baladev is doing? Apa yang dilakukan oleh Sri Baladewa? Baladev is making Krishna manifested. Dan Baladewa lah yang menjadikan kemunculan ataupun Sri Krishna berwujud ataupun bermanifestasi di dunia material ini. Similarly, Gurudev is not different from Krishna. Begitu pula dalam satu sisi, Gurudev juga tidak berbeda dengan Sri Krishna. But Gurudev is Asraya Vigraha. Tetapi sila Gurudev kedudukannya adalah sebagai Asraya Vigraha. Krishna is Vishaya Vigraha. Sedangkan Sri Krishna, beliau adalah Wisaya Vigraha. But Gurudev, he can make Krishna manifested. Dan Gurudev beliau mempunyai kekuatan untuk menjadikan Krishna berwujud di dunia material ini. His duty is to make Krishna manifested. Dan kewajiban daripada guru kerohanian Asraya Vigraha adalah untuk mewujudkan Sri Krishna di dunia material ini. So he is also manifesting here how we can serve the Supreme Lord Krishna. Jadi beliau pula yang mewujudkan di hadapan kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan is sending Guru to this material world. Bhagawan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna mengirim guru ke dunia material ini. Who is very close to Bhagavan. Bhagavan sent them as Guru. Ya, dan mereka yang sangat dekat, teman-teman intim Bhagawan Sri Krishna, dikirim ke dunia material ini sebagai guru. And the Gurus are all empowered by Bhagavan Krishna. Dan guru juga diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan oleh Bhagawan Sri Krishna. So Guru is coming here to teach the disciples, devotees. Dan guru datang untuk mengajarkan kepada para murid, kepada para sisya. So whatever Guru does here in this material world, he does for the pleasure of Krishna. Dan apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh guru di dunia material ini, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan, hanya untuk memberikan segala kepuasan dan kesenangan pada Krishna. As Maya cannot come to the front of Krishna, similarly Maya cannot come to the front of Guru. Seperti halnya, Maya tidak bisa datang, tidak bisa hadir di hadapan Sri Krishna, begitu pula Maya tidak bisa hadir di hadapan guru. So by Gurudev only, Shishya get all types of auspiciousness. Hanya atas karunia guru dewa saja, maka para sisya mendapatkan segala kemujuran. So therefore, Krishna is the root of everything, source of everything. Karena itu Sri Krishna adalah akar dari segala sesuatu, beliau adalah sumber dari segala sesuatu. But he directly does not give a sikya or instruction to anyone. Tetapi Sri Krishna tidak secara langsung memberikan ajaran ataupun siksa kepada setiap orang. He empowers his own devotee. Beliau memberikan kekuatan, memberikan kekuasaan kepada para penyembahnya. And they give instruction as Guru. Dan beliau memberikan ajaran-ajaran, memberikan instruksi sebagai guru. So therefore in Chaitanya Charitamrita it is stated, Karena itu di dalam Chaitanya Charitamrita dinyatakan, Guru Krishna Rupa Hon Shastrera Pramane, Guru Rupa Krishna Kripa Karen Bhakta Bane.
Guru Krishna Rupaham Shastra Pama. According to Shastra, Guru Krishna Rupa. Krishna, just like Krishna, Guru also to be our Shiv. Jadi guru adalah perwujudan daripada Krishna. Karena itu, ya, ini adalah kesimpulan sastra. Karena itu, guru juga hendaknya dipuja seperti memuja Krishna sendiri. Krishna is showering mercy through Guru. Karena Sri Krishna melimpahkan karunia-Nya melalui guru kerohanian. So therefore, Gurudev is to be worshipped like Krishna. Karena itu istilah Gurudev, guru kerohanian kita, hendaknya dipuja sebagaimana memuja Sri Krishna sendiri. Gurudev is very dear devotee of Krishna. Gurudev adalah penyembah terkasih daripada Bhagawan Sri Krishna. And in his heart, Krishna is sitting very peaceful. Dan di dalam hatinya, Sri Krishna bersemayam dengan sangat damai. Bhakta Hridaya Satata Visram. Krishna is resting in the heart of Bhakta. Sri Krishna bersemayam ataupun mengasuh dengan sangat tenang di dalam hati para penyembahnya. So in Bhagavatam we will find that sadhavo hridayam mayham sadhuna hridayatvam madanyate najanante naham tebhyo managati. The sadhus are just like my heart. Di dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan bahwa para sadhu adalah sebagai hatiku. I am also the heart of sadhu. Dan aku juga adalah hati para sadhu. They do not know anybody else than me. Mereka tidak tahu seorang yang lain kecuali diriku. I do not know anyone else than them. Ya, aku pun tidak tahu orang lain selain mereka, para penyembahku. So therefore Krishna's will is Guru's will. Karena itu apapun yang menjadi keinginan Krishna, itu yang menjadi keinginan guru. So whatever Guru is saying or whatever Guru is giving instruction, that is coming from Krishna. Apapun yang diucapkan oleh guru, perintah ataupun ajaran apapun yang disampaikan oleh guru, itu sebenarnya datang dari Krishna. So Guru is, we cannot say that Guru is having only self-interest. Kita tidak bisa mengatakan bahwa guru mempunyai kepentingan dirinya sendiri. Whatever he works, he does, everything he does for the pleasure of Bhagavan. Pekerjaan apapun yang dilakukan, itu dikerjakan hanya untuk memberikan kepuasan, kesenangan pada Krishna. So Krishna is guiding him, sitting in his heart. Nah, karena Krishna bersemayam di dalam hatinya, maka Krishna lah yang secara langsung menuntun guru kerohanian dari dalam. Therefore, whatever Gurudev says, Karena itu apapun yang diucapkan oleh Gurudev, there is no black spot at all. tidak ada sedikit pun titik hitamnya ataupun titik celahnya. So everything is very pure. Segala sesuatu yang diucapkan oleh guru itu adalah sangat murni. So those who are having other desires, they cannot develop their relationship with Krishna. Sedangkan mereka yang memiliki, yang mengembangkan keinginan-keinginan yang lain, anyabilasa, mereka tidak dapat berserah diri pada guru. So therefore they cannot think about Guru. Karena itu mereka tidak mungkin dapat berpikir tentang guru. So therefore they cannot understand what is Guru Tattva. Karena itu mereka tidak dapat mengerti apa itu guru tatwa. So therefore sometimes this type of people, they create problem for Guru. Karena itu kadang-kadang orang seperti ini hanya menciptakan gangguan, memberikan kesulitan pada guru. When sometimes due to this type of people, Gurudev gets trouble, that time many they develop the doubts on Guru. Nah, karena orang-orang ini kemudian memberikan gangguan dan menciptakan kecemasan dan gangguan pada guru, maka orang-orang ini kemudian mempengaruhi penyembah yang lainnya, dan sehingga penyembah-penyembah yang lain menimbulkan keraguan terhadap gurunya. So therefore we should not develop any doubts on Guru. Karena itu jangan pernah kita mempunyai keraguan sedikit pun terhadap guru kerohanian kita. Guru is not a material one. Karena guru bukan sesuatu yang material. He is coming from Goloka Vrindavan. Beliau guru datang dari Goloka Brindavan. He is just coming here to
do all welfare for us. Beliau datang ke sini hanya untuk melakukan semua hal untuk mensejahterakan diri kita. His only duty is to connect us eternally with Krishna. Kewajiban beliau hanyalah untuk menghubungkan kembali diri kita bersama Krishna. He is giving us teaching how to serve Krishna. Beliau yang memberikan pelajaran, memberikan instruksi bagaimana kita dapat melayani Krishna. How Krishna Seva will be increased. Bagaimana pelayanan kepada Krishna selalu dapat ditingkatkan, dikembangkan. So Guru Pada Padma sometimes looks like he is designated in this material world. Kadang-kadang kita melihat dengan mata kita sendiri seolah-olah guru ya memiliki sebutan-sebutan di dunia material ini. But that is not the real form of Guru. Itu bukan bentuk yang sesungguhnya daripada guru. Gurudev is free from all types of material designation. Guru rohanian terbebas sepenuhnya dari sebutan-sebutan material. So Gurudev has come here to give us the holy name. Gurudev datang ke sini untuk memberikan kita nama suci. By chanting the holy name, our desire for committing sinful activities will go. Dengan mengucapkan nama suci secara khusyuk dengan penuh perhatian, maka keinginan kita untuk melakukan kegiatan berdosa akan hilang. In other words, we can say the seeds of the sin will totally remove. Dengan kata lain, benih-benih untuk kegiatan berdosa sepenuhnya akan dihilangkan. So when the seed of sin will be burnt or roasted, then one can very easily go to the spiritual world. Maka ketika benih-benih dosa ini sudah sepenuhnya terbakar, maka orang dengan mudah dapat pulang kembali ke dunia rohani. So Bhagavan is ready to open the door. Dan Bhagawan Sri Krishna di dunia rohani, beliau sudah siap untuk membukakan pintunya. When we are free from sinful activities, then we can enter into Bhagavan's world. Ketika kita sudah terbebas dari segala kegiatan yang berdosa ataupun reaksi daripada kegiatan-kegiatan berdosa, maka kita dengan mudah dapat pulang kembali ke dunia rohani. Though Bhagavan Krishna is completely independent one, but he is saying Aham Bhakta Paradhina. Ya. Walaupun Bhagawan Tuhan Sri Krishna sepenuhnya merdeka, tidak ada yang mengikatnya, tetapi beliau sendiri mengatakan Aham Bhakta Paradhina. Aku diikat, Depending on my bhakta. aku sepenuhnya tergantung kepada para penyembahku. So the bhakta always greater than Bhagavan. Karena itu Sri Krishna sendiri yang menjadikan, yang membuat ataupun menjadikan para penyembahnya lebih agung dari Krishna sendiri. Therefore, if anyone will commit offense at the lotus feet of Guru or Karena bhakta, itu siapapun yang melakukan kesalahan aparat terhadap gurunya, maka dia pasti akan jatuh dari kedudukan rohaninya. Bhagavan Krishna will never forgive him. Maka Bhagawan Sri Krishna tidak akan pernah memaafkan mereka itu. So the relationship between Bhakta and Bhagavan, Hubungan antara Bhakta dan Bhagawan, antara para penyembah dengan Sri Krishna, Chinmaya, disebut sebagai Chinmaya. Chinmaya, eternal. Chinmaya artinya adalah hubungan yang kekal. Gurudev is always engaged in Krishna Seva, Bhagavan Seva. Gurudev selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Sri Bhagawan. So therefore a disciple should worship Guru just like Bhagavan. Karena itulah kewajiban daripada sisya untuk memuja gurunya seperti memuja Bhagawan Sri Krishna sendiri. Srila Vishwanath Thakur Thakur in Guruvastakam he has Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dalam Guru Astaka, beliau mengatakan, Sakyat dharityena samasta shastrai ruktastata bhavyate eva sadvi kintu prabhurja priya eva tasya bande gurum sri charanaravind. jadi ini sloka terakhir daripada Guru Astaka. Ya, sloka ke-7, saksat dari Twena Samasta Sastrair Ukta Syata Tabya Ewa Sadvi Kintu Prabhu Ya Priyawa Tasya Pandai Guru Sri Charana Rabindra. All the shastras saying Sakyat Hari, Guru is Semua sastra mengatakan, menyimpulkan bahwa guru tidak beda dengan Sri Hari, Saksat Hari.
And those who are Tattvavid, those who are the knower of Tattva, Dan mereka yang mengerti tatwa ataupun yang disebut sebagai tattwawid, they always see Guru as Bhagavan. dan mereka selalu melihat gurunya sebagai manifestasi ataupun perwujudan dari Bhagawan Sri Krishna, perwujudan karunia dari Bhagawan Sri So Krishna. this type of Gurudev is very dear to Bhagavan Krishna. Guru-guru kerohanian seperti itu sangat-sangat dicintai oleh Bhagawan Sri Krishna. So we should always worship Guru Pada Padma. Karena itulah kita hendaknya selalu memuja kaki Padma Guru kerohanian. When it is stated by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Ya, Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada juga menyatakan, when Bhagavan wants to instruct someone, ketika Sri Bhagawan ingin memberikan perintah ajaran kepada seseorang for the welfare of jivas, untuk kesejahteraan dari para jiwa, that time he appears here as Acharya. ketika itulah beliau muncul di dunia material ini sebagai seorang acarya. So therefore, the instructor, the Acharya, should not be insulted or should not be criticized. Karena itu guru kerohanian, para acarya hendaknya jangan pernah dihina ataupun tidak dihormati. One should not commit any offense at his lotus feet. Dan jangan pernah siapapun yang hendaknya jangan pernah melakukan kesalahan ataupun aparat kepada kaki Padma Guru kerohanian. The Shishya, disciple, should not think that Guru is equal to me. Dan seorang sisya jangan pernah berpikir bahwa dirinya sejajar dengan gurunya. So that he will disrespect Guru. Dengan cara seperti itu, artinya dia sudah tidak menghormati gurunya. Therefore, he will never get success in spiritual life. Dengan cara seperti itu, kalau dia berpandangan ataupun beranggapan seperti itu, dia tidak akan pernah mencapai sukses dalam kehidupan spiritual. Therefore, one is to accept Gurudev as Bhagavan. Karena itulah seorang sisya hendaknya menerima gurunya sebagai Bhagawan. But he is not Visaya Bhagavan. Tetapi beliau bukan Visaya Bhagawan. He is not Sebya Bhagavan. Tetapi beliau bukan Sevya Bhagawan. He is Asraya Bhagavan. Beliau guru kerohanian juga adalah Asraya Vigra He is Sevaka Bhagawan. Bhagavan. Beliau adalah Sewaka Bhagawan. So therefore, one has to accept him as Asraya Bhagavan. Karena itu seorang sisya hendaknya menerima guru kerohanian sebagai Asraya Bhagawan. Jiva's Sarup, Jiva's constitutional position is he is eternal servant of Bhagavan Krishna. Kedudukan dasar daripada setiap jiwa ataupun jiwa swarup adalah sebagai pelayan kekal dari Bhagawan Sri Krishna. So therefore, eternal duty is to serve Krishna. Karena itu kewajibannya secara kekal juga adalah untuk melayani Krishna. Jiva has forgotten that. Tetapi jiwa telah melupakan hal itu. Jiva has developed his relationship with Maya. Dan jiwa telah mengembangkan hubungannya bersama Maya. Since Jiva is serving Maya, therefore he is deprived of getting seva of Krishna. Karena jiwa telah melupakan Krishna, maka dia telah dijauhkan dari kesempatan untuk melayani Krishna. Therefore, time and again Jiva is coming to this material world. Karena itu pula, sang jiwa harus berulang-ulang kali datang ke dunia material ini. Bhagavan does not want that Jiva should give up his relationship with him. Tetapi si Bhagawan Sri Krishna sama sekali tidak menginginkan ataupun tidak senang kalau jiwa memutuskan hubungannya bersama Krishna. Therefore, he is present here as Asraya Vigraha. Karena itulah beliau hadir di dunia material ini sebagai ataupun dalam wujud sebagai Asraya Vigraha. So, in Chaitanya Charitamrita it is said, Dalam Chaitanya Charitamrita juga dikatakan, Krishna Guru Daya Bhakta Avatara Prakash Sakti Chaya Rupe Karen Vilas. Sri Krishna Swayam Rupa. Sri Krishna Swayam Rupa, Guru Tattva Rupa. Guru Tattva Rupa, Bhakta Tattva Rupa. Bhakta Tattva Rupa, Sakti Tattva Rupa. Sakti Tattva Rupa, Avatar Tattva Rupa. Avatar Tattva Rupa, And Prakasa Tattva Rupa. dan Prakasa Rupa Tattva. In these 6 ways, Sri Krishna Dalam 6 perwujudan ini, Bhagawan Sri Krishna, is present beliau hadir before a devotee. di hadapan para penyembahnya. So, in these 6 ways, Bhagavan Krishna Dengan 6 jalan ini, Bhagawan Sri Krishna showers mercy on the devotee.
melimpahkan karunia-Nya kepada para penyembah. But among these all, Guru Tattva is the topmost one. Di antara keenam hal ini, maka guru tatwa yang terpenting, yang tertinggi. So therefore, one must depend on Guru. Karena itulah setiap sisya naknya hanya tergantung kepada guru. Asray loya bhajan tare Krishna nahi te jahar sob more okaro. So if someone is taking asray, shelter of Guru and doing bhajan, Kalau seseorang sudah berlindung pada kaki Padma Guru dan dengan demikian kemudian mereka melaksanakan bhajan ataupun memuja Bhagawan Sri Krishna, Krishna will never give up his relationship with him. ya maka Krishna tidak akan pernah memutuskan hubungannya bersama penyembah-penyembah seperti itu. Others are only getting death here. Jika tidak demikian, orang-orang lain yang tidak berlindung dan tidak melaksanakan bhajan di bawah tuntunan guru kerohanian, mereka hanya menunggu kematian saja. Bhagavan will never accept us Maka Sri Bhagawan tidak akan pernah menerima mereka unless we will take shelter at the lotus feet of Guru. tanpa seseorang berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian. Bhagavan will never accept us. Maka Sri Bhagawan tidak akan pernah menerima diri kita. One may do bhajan by himself. Mungkin seseorang dapat melaksanakan bhajan ya dengan cara dirinya sendiri. One may do seva. Mungkin orang dapat melakukan pelayanan, But that seva will not be accepted by Bhagavan Krishna tapi unless, pelayanan itu tidak akan pernah diterima oleh Bhagawan Sri Krishna unless one has accepted Gurudev. tanpa orang itu menerima perlindungan dari guru kerohanian. Gurudev is the sevaka. Guru kerohanian adalah sewaka dari Bhagawan Sri Krishna. So without following him, Tanpa mengikuti beliau, how can we become sevaka? bagaimana mungkin kita dapat menjadi sewaka? So we may act like a sevaka, but we cannot Mungkin become kita sevaka. bertindak seperti sewaka sebagai pelayan ataupun sangat rajin lakukan pelayanan, tapi Krishna tidak akan pernah memandang pelayanan kita itu. Bhagavan also came here many times and he has also accepted Guru Pada Padma. Bhagawan Sri Krishna sendiri juga setiap kali beliau muncul ataupun berawatara di dunia material ini, beliau sendiri memberikan contoh, beliau menerima guru kerohanian. Bhagavan has put Guru in the topmost place. Dan Bhagawan Sri Krishna telah menempatkan guru dalam kedudukan yang sangat tinggi. Chaitanya Mahaprabhu was glorifying his Guru Ishwar Paripal. Bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang tidak berbeda dengan Krishna sendiri, beliau menempatkan selalu memuja gurunya sangat tinggi. So he himself Supreme Personality of Godhead. Beliau sendiri adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. But he accepted the form of a bhakta. Tetapi beliau mengambil wujud sebagai seorang bhakta. And he accepted Guru Pada Padma. Dan beliau sendiri menerima guru pada Padma. So without Guru Pada Padma shelter, we cannot solve Bhagavan. Tanpa perlindungan dari kaki Padma Guru kerohanian, kita tidak mungkin untuk dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. The jiva has to accept a Sadguru. Karena itu setiap jiwa hendaknya menerima seorang Sadguru. What is the Sadguru's symptom? Apa ciri-ciri daripada seorang Sadguru? Tasmat gurung prapadyeta jigyasu shreyottamam sabda parecha nisnatang brahmanyo pasamasram. Those who are inquiring what is their duty, Mereka yang bertanya tentang apa itu kewajiban, what is the shreya, what is the benefit of life, ya apa yang akan menjadi keuntungan dalam kehidupan sebagai manusia ini. he will always accept a Sadguru. Mereka selalu menerima seorang Sadguru. Who is Sadguru? Siapa itu Sadguru? Sadguru is expert in Sabda Brahma. Sadguru artinya beliau ahli dalam Sabda Brahman. Sabda Brahma, which is coming from lotus lips of Bhagavan Krishna through Guru Parampara. Sabda Brahman yang datang lewat bibir Padma Guru kerohanian. And he is also very expert in drawing the conclusion of Shastra. Beliau juga sangat ahli di dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sastra. He has realized the adokshya vastu Bhagavan Krishna. Beliau telah menginsapi adok saja Bhagawan Sri Krishna. So he is not disturbed by any material disturbances.
Beliau tidak pernah diganggu oleh urusan-urusan material. So he is Sadguru. Beliaulah disebut sebagai Sadguru. So Sadguru also, he has controlled all the urges. Sadguru juga telah mengendalikan 6 dorongan. Vacha vegam manasa Wacca vegam, manasa krodha Jiva vegam, vegam udara pushpa vegam etan vegam jo visahe tadhira sarvamati. apimam prithivim sasisya. He has controlled his speeches. Beliau telah mengendalikan dorongan untuk bicara. He has controlled his mind. Beliau telah mengendalikan pikirannya. He has controlled his anger. Beliau telah mengendalikan kemarahannya. He has controlled his tongue. Beliau telah mengendalikan lidah. He has controlled his belly. Beliau telah mengendalikan perutnya. Also he has controlled his genitals. Beliau juga telah mengendalikan kemaluan. Those who are able to control the 6 urges, they Mereka can yang become telah Sadguru. mampu mengendalikan 6 dorongan ini, ya, maka beliau disebut sebagai Sadguru yang telah memenuhi syarat untuk menerima murid di seluruh They can dunia. accept disciple from all the corners of the world. Beliau dapat menerima murid-murid dari segala penjuru dunia. So he may be a Brahmana, may be Sudra, may be sannyasi, Ya, whatever he may be. apakah status beliau tidak penting? Apakah beliau seorang brahmacari? Apakah beliau seorang grihasta, wanaprastha ataupun sannyasa? If he knows the tattva, he knows the truth, Jika beliau mengerti tatwa, jika beliau mengerti kebenaran absolut, he can become a guru. maka beliau dapat menjadi guru kerohanian. So he can dissipate the doubts. He can clarify the doubts of his disciples. Maka beliau yang dapat menghilangkan segala keraguan-raguan sisianya. Beliau dapat memberikan penjelasan sehingga segala keraguan-raguan dalam hati penyembahnya ataupun sisianya dapat diklarifikasi, dapat dijelaskan. Unless one will become free from doubts, he cannot accept Krishna as the Supreme Lord. Selama orang tidak terbebas dari segala keraguan-raguan yang menyelimuti hatinya, maka dia tidak akan dapat menerima Bhagawan Sri Krishna. So Guru will give the realization of Adakshaya Bhagavan. Maka gurulah yang memberikan keinsapan terhadap Sri Adoksaja Bhagawan. So the mere logicians, the learned persons, they cannot understand Bhagavan, Adakshaya Bhagavan. Hanya dengan cara logika-logika material ataupun dengan cara berangan-angan pikiran, orang tidak akan bisa mengerti Adoksaja Bhagawan Sri Krishna. Because they want to see Bhagavan by their own material intelligence. Karena mereka hanya ingin melihat ataupun mengerti Bhagawan Sri Krishna menurut kecerdasan material mereka yang sangat picik dan terbatas. But without the mercy of Guru, one cannot understand Adakshaya Bhagavan. Tanpa karunia dari guru, tidak ada seorang pun yang mampu mengerti Sri Adoksaja Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan cannot be known by our mere intelligence. Sri Bhagawan Sri Krishna tidak akan dapat kita ketahui, tidak akan mampu kita mengerti dengan kecerdasan kita belaka. Nyamatma pravachanalabhyana medhayana bahuna sute. One cannot understand Bhagavan by listening many commentaries. Orang juga tidak bisa mengerti Bhagawan Sri Krishna hanya dengan membaca ataupun mendengar berbagai ceramah ataupun komentar-komentar. My own merits and intelligence. Ataupun dengan cara kecerdasan dan kegiatan saleh kita sendiri. So those who are serving Bhagavan Krishna, Dan mereka yang melayani kaki padma Bhagawan Sri Krishna, those who are very dear devotee of Bhagavan Krishna, mereka yang menjadi penyembah terkasih dari Bhagawan Sri Krishna, unless they will appear, tanpa beliau sendiri yang mewujudkan dirinya muncul di hadapan kita, unless they will shower mercy on us, tanpa beliau memberikan karunia-Nya kepada kita, we cannot know Bhagavan Krishna. kita tidak akan mungkin dapat mengerti Bhagawan Sri So Krishna. when we will develop our eagerness to know Bhagavan Krishna, Ketika kita mengembangkan keinginan kita, semangat kita untuk mengerti Bhagawan Sri Krishna, Bhagavan Krishna appears here as Guru. maka Bhagawan Sri Krishna muncul di hadapan kita sebagai guru. So therefore, this
one must accept a Vaishnava Guru. Karena itulah seseorang hendaknya menerima seorang Vaishnava guru. Shastra saying Sastra mengatakan that Avaishnava mantra, Avaishnava Padistena mantra nirayam brajet, punasya vidyanam samyak grahya Vaishnava Guru. Avaishnava Padistena mantra nirayam brajet. Avaishnava Padastena. If a Vaishnava is giving any instruction or giving any mantra, Kalau seseorang yang bukan Vaishnava memberikan ajaran ataupun memberikan mantra diksa, by following him, will go to only hellish planet. dengan mengikuti mereka hanya orang pergi ke neraka saja. So therefore, the principle or the rule is that one should immediately accept a Vaishnava guru. Karena itu prinsipnya ataupun aturannya adalah bahwa seseorang hendaknya segera menerima seorang Vaishnava guru And accept mantra from him. dan menerima mantra dari beliau. And when we take mantra from a Vaishnava guru, Dan ketika seseorang ataupun kita menerima mantra dari seorang Vaishnava guru, then our connection with a Vaishnava guru will be automatically cut. maka hubungan kita dengan Vaishnava guru itu otomatis akan terputus. So what guru does, he gives mantra through diksha. Ya, apa yang dilakukan oleh guru, guru akan memberikan mantra melalui proses diksa. And that process is Divya Gyan Gato Dadyat. Proses itu disebut sebagai Dibya Gyana Tato Dadyat. Kurjat Sang Papasa Sankhayam. Kuryat sang sayat Tasmat Dikketi Satrukta Desikai Tattva Vidai. This is the process by which Guru gives the transcendental knowledge. inilah suatu proses di mana guru kerohanian memberikan pengetahuan rohani. When one will get transcendental knowledge, he will become free from. Ketika seseorang menerima pengetahuan rohani di Gyana, maka dia akan terbebas dari segala ilusi. He will free from the sinful activities. Mereka akan terbebas dari kegiatan-kegiatan berdosa. And that is called Diksha. Itulah yang disebut sebagai diksa. So Guru gives Diksha in order to bring the devotees to Krishna. Guru memberikan diksa untuk mengantarkan sisya datang kepada Krishna, menghubungkan kembali di sisya kepada Krishna. When Guru gives Diksha, that time he also speaks about the name offenses. Ketika guru memberikan diksa, beliau juga menyampaikan tentang 10 kesalahan. There are 10 types of offenses. Ada 10 kesalahan yang harus dihindari oleh setiap sisya. So when a Shishya will accept Guru, he must understand what is the name offenses. Dan ketika seorang sisya akan menerima diksa dari guru, dia hendaknya mengerti apa itu 10 kesalahan yang harus dihindari. The number one offense is to blaspheme the sadhu. Yang pertama adalah, kesalahan pertama adalah menghina ataupun mengkritik seorang sadhu. The first offense is sadhu ninda or blaspheming a sadhu. Kesalahan yang pertama disebut sadhu ninda ataupun menghina ataupun mengkritisi seorang sadhu. Who is a sadhu? Siapa itu sadhu? One who is completely surrendered unto the lotus feet of Krishna is a sadhu. Seseorang yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kaki Padma Guru, ya, itu adalah kepada kaki Padma Krishna, itulah seorang sadhu. One who has dedicated his life to preach the message of Bhagavan Krishna. Ciri yang kedua adalah mereka yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan proses kesadaran Krishna ini, nama suci Krishna, Throughout the world is a ke seluruh Vaishnava sadhu. dunia. Mereka beliau disebut sebagai seorang sadhu. So one should not blaspheme this type of sadhu. Karena itu seorang hendaknya jangan pernah menghina ataupun mengkritik sadhu seperti itu. This is a very serious offense. Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Sadhu is a Vaishnava. Sadhu adalah seorang Vaishnava. He is very dear devotee of Krishna. Beliau adalah penyembah yang sangat dikasihi oleh Bhagawan Sri Krishna. Those who are taking shelter of the holy name, Mereka yang berlindung pada nama suci, or those who are receiving holy name from a bona fide guru, ataupun mereka yang sudah menerima nama suci dari seorang guru yang bona fide, should be very, very careful
Naknya sangat-sangat berhati-hati, not to commit these offenses. jangan melakukan kesalahan ini. Then next one is to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Ya. Kesalahan yang kedua adalah menganggap bahwa nama suci para dewa sama dengan nama suci Sri Wisnu, atau menganggap bahwa nama para dewa tidak tergantung pada nama suci Sri Wisnu. To think that the demigods are on an equal level with Krishna, and to think that the name of Krishna, his form, his qualities and pastimes are different from himself is an offense. Ya. Kalau orang menganggap bahwa para dewa sama dengan Tuhan Sri Krishna, ya, ataupun menganggap bahwa nama bentuk lila dan rupa dari Bhagawan Sri Krishna hanyalah hal yang bersifat material, itu adalah kesalahan yang kedua. If someone thinks that Lord Shiva and Lord Brahma are also Bhagavan, that is also an offense. Kalau orang berpikir bahwa Dewa Siwa ataupun Dewa Brahma juga adalah Tuhan, maka mereka melakukan kesalahan. If someone thinks that the name of Lord Shiva and the name of Lord Brahma are equal with the name of Lord Vishnu or Krishna, Kalau yang berikutnya, kalau orang berpikir bahwa nama Siwa ataupun nama Brahma sejajar dengan nama Tuhan Sri Krishna, or that chanting the name of Lord Shiva or Lord Brahma are as good as chanting Hare Krishna, ataupun mereka berpikir bahwa mengucapkan nama Siwa ataupun Brahma sama dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, that is also offense. itu juga adalah suatu kesalahan. A devotee, a Vaishnava should not think like this. Seorang penyembah hendaknya jangan pernah berpikir seperti ini. So therefore it is said, Anna Deva Saha Sama Vishnu Pide Mane Sebalo Ajnani Iso Tatto Nahi Jane. Lord Vishnu or Krishna is Parameswara, the Supreme Ishvara. Sri Wisnu ataupun Sri Krishna Sri Narayana adalah Parameswara. The demigods, even Lord Shiva and Brahma are all servants of Lord Krishna. Sedangkan para dewa yang lainnya termasuk Dewa Brahma, Dewa Siwa adalah pelayan-pelayan dari Bhagawan If Sri Lord Krishna. Krishna, Vishnu is worshipped, automatically all the demigods are worshipped. And Kalau no Bhagawan separate- Sri Krishna, Sri Narayana ataupun Sri Krishna dipuja, beliau dipuaskan, otomatis semua para dewa terpuja dan juga terpuaskan. no separate worship is necessary. Tidak dibutuhkan pemujaan terpisah untuk para dewa. Then question comes how to deal with or behave with other demigods. Sekarang pertanyaannya muncul, bagaimana kita berhubungan dengan para dewa yang lainnya? Yatha jatha anna deve karena darsana Krishna dasa balikare karena bandana. A Vaishnava should not disrespect any demigod. Para Vaishnava hendaknya jangan pernah tidak hormat kepada dewa manapun. They are all servant of Krishna. Karena semua mereka itu, beliau-beliau itu adalah pelayan-pelayan dari Bhagawan Sri They are Krishna. all carrying out the orders of the Lord. Semua mereka itu sedang mengemban tugas, misi, dan perintah dari Bhagawan Sri In Krishna. that way they are all Vaishnavas. Dengan cara dalam tatanan ataupun susunan seperti itu, mereka juga semuanya adalah Vaishnava. Although they are not pure Vaishnavas, Walaupun beliau-beliau itu tidak digolongkan pada Vaishnava yang still murni, they are Vaishnavas. tetapi tetap beliau-beliau itu adalah para Vaishnava. Therefore a Vaishnava devotee should not disrespect any demigod. Karena itu para penyembah, para Vaishnava jangan pernah tidak hormat kepada para dewa. Rather a Vaishnava devotee should pay respect to him, Dan bahkan para penyembah, para Vaishnava hendaknya respect to them. memberikan penghormatan kepada para dewa. So then next is to disobey the order of the Nama Tattvavid Sadhu or Guru. Ya. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan perintah-perintah dan ajaran guru kerohanian. So the materially entangled jiva Jiwa-jiwa yang terikat secara material must accept a Sadguru, hendaknya menerima seorang sadguru a bona fide Guru. ataupun seorang guru yang bona fide. As previously stated, the Sadguru is the only authorized expert navigator. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa guru kerohanian adalah nahoda yang sangat ahli. To be at the helm of this boat, the human form of life. Untuk menyeberangkan
perahu dalam wujud sebagai bentuk manusia ini, those who do not accept a bona fide guru and try to cross over this dreadful ocean, mereka yang tidak mencoba untuk menerima guru kerohanian yang bona fide dan berusaha untuk menyeberangi samudra kelahiran kematian ini, that is a material existence by dint of their own strength, are greatly illusioned and foolish persons. maka mereka akan tetap berada di dalam samudra penderitaan material karena mereka terbawa oleh angan-angan pikiran dan kecerdasan materialnya sendiri. A bona fide guru, a Vaishnava guru is the true representative of the Supreme Person of Godhead, Sri Krishna. Bona fide guru ataupun guru yang bona fide ya adalah utusan yang sebenarnya dari Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan Krishna is the only well-wishing friend of all living entities. Bhagawan Sri Krishna adalah sahabat terbaik yang memberikan kesejahteraan pada semua makhluk hidup. Similarly, the bona fide representatives, the sadhus, gurus, Vaishnavas are also well-wishing friend of Demikian all. pula para utusan-utusan Sri Krishna yang bona fide, para sadhu, guru, Vaishnava Acharya, beliau juga adalah ya yang memberikan segala kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. They have come here to give us the spirit Purusartha Krishna. Beliau datang di hadapan kita ke dunia material ini untuk memberikan kita pancama purusarta. By obtaining this fifth Purusartha, one will make his human life successful. Dengan mencapai pancama purusarta ini, Krishna Prema Bhakti ini, orang akan menjadikan kehidupannya sebagai manusia mencapai sukses sepenuhnya. Therefore, one should not disobey the order of spiritual master. Karena itulah setiap sisya jangan pernah mengabaikan perintah-perintah dan ajaran guru kerohanian. One should not think that Guru is Krishna. Jangan pernah berpikir bahwa guru adalah Krishna sendiri. Krishna is the absolute, Advaita Tattva. Krishna adalah Advaya Tattva ataupun kebenaran mutlak yang The utama. absolute truth, one without second. Dan beliau adalah kebenaran mutlak yang tiada duanya. But Guru is the most confidential associate of Krishna. Sedangkan para guru, Vaishnava, para Acharya, beliau-beliau itu adalah teman-teman rahasia yang sangat intim dengan Bhagawan Sri He Krishna. is very dear servant of Krishna. Beliau adalah penyembah yang sangat dikasihi oleh Bhagawan Sri Krishna. He is Sevaka Bhagavan, servitor Bhagavan. Beliau adalah Sewaga Bhagawan. Beliau adalah Bhagawan sebagai pelayan. He is not Sabya Bhagavan. Beliau bukan objek daripada pelayanan. Only Krishna is Sabya Bhagavan. Hanya Krishna adalah Sevya Bhagawan ataupun yang pantas untuk dilayani. However, the Mayavadis think that the servitor of Bhagavan is Krishna. Bagaimana para Mayawadi berpikir bahwa Bhagawan Sri Krishna And that is very offensive. ya adalah sama dengan dirinya sendiri dan itu adalah kesalahan. The Guru is very close associate of, intimate associate of Krishna. Guru adalah teman yang sangat intim, pelayan yang sangat intim dari Bhagawan Sri Krishna. He has come to this material world out of causeless mercy. Beliau datang ke dunia material ini karena karunia-Nya yang tiada sebabnya. Otherwise, he has no business here in this material. Jika tidak demikian, beliau tidak ada urusan dengan dunia material ini. Guru is so merciful. Guru sangat-sangat penuh karunia. He is not compelled to come here like a conditioned soul. Guru sangat bermurah hati dan beliau datang ke dunia material ini tidak seperti kedatangan daripada roh-roh yang terikat. Conditioned soul is forced to come here. Roh-roh yang terikat dipaksa harus datang, harus lahir di dunia material ini. But such Guru, Vaishnava, is Tetapi not seorang forced. Satguru, seorang Vaishnava, They are not forced. beliau lahir tidak karena dipaksa oleh reaksi dosa. Out of causeless mercy, they come here to deliver the conditioned soul. Beliau datang ke dunia material ini hanya atas karunia beliau yang tiada sebabnya, hanya untuk membebaskan roh-roh yang terikat. One should accept this Guru as a very close, intimate associate of Krishna. Karena itu seorang hendaknya menerima guru seperti itu sebagai sahabat terbaik dari Bhagawan Sri He is Krishna. Ashraya Vigraha Bhagavan, Sevaka Bhagavan. Beliau adalah Asraya Bhagawan, beliau adalah Sewaka Bhagawan. So therefore, we should develop the same type of bhakti, Shuddha Bhakti for Guru.
Karena itulah kita hendaknya juga mengembangkan sudah bakti yang sama kepada guru, sebagaimana kita mengembangkan sudah bakti kepada Sri Krishna. Yes. Guru Krishna said sama bhakti kari. Same type of bhakti one should develop. Ya, seorang hendaknya mengembangkan bakti yang sama baik kepada guru maupun kepada Sri Krishna. Who has equal bhakti to Guru and Krishna? Mereka yang memiliki bakti yang sejajar, yang sama kepada guru dan Krishna, Vaishnava. kepada para Vaishnava, Very easily get the mercy of Guru and Krishna. maka dengan mudah sekali mereka akan mendapatkan karunia dari guru dan dari Bhagawan Sri Krishna. He will get prema dhana, Maka akhirnya mereka pasti akan mendapatkan premadana, love well. yaitu harta benda dalam bentuk cinta kasih rohani pada Krishna. Before accepting a guru, one must be very, very careful Sebelum menerima guru kerohanian, seseorang hendaknya sangat-sangat berhati-hati to accept a pure devotee as guru. untuk menerima seorang penyembah murni sebagai gurunya. Shuddha bhakta laivena guru rupe bari. It is most important to accept a guru who can give you Krishna. Sangat penting sekali bagi setiap jiwa untuk menerima guru kerohanian yang bona fide, yang mampu memberikan Krishna kepada kita. Who has Krishna, 100% Krishna, he can give Yang telah 100%. menyimpan Krishna, yang telah mendapatkan Krishna 100% di dalam hatinya, hanya beliau yang dapat memberikan kita Krishna 100% We need pula. 100% Krishna. Ya, kita memerlukan Krishna yang 100%. We don't need 50% or 60% Krishna. Kita tidak ingin mendapatkan Krishna hanya 50% ataupun 60%. Krishna said, Tomar Krishna Ditaparo. Krishna setomar, Krishna diteparo. So Gurudev is holding Krishna, Gurudev is having Krishna, he can give us Krishna. Gurudev telah mengikat Krishna, dia telah memegang Krishna. Karena itu Gurudev yang mampu memberikan kita Krishna. So I am very poor man. Saya ini adalah orang yang sangat miskin, sangat jatuh. Being devoid of Krishna, Karena telah dijauhkan dari Krishna. being devoid of Prema Dhana. Karena saya telah dijauhkan dari premadana. So I am running after you and begging for Krishna. Karena itu saya berlari mengejar di belakang guru untuk selalu memohon, mengemis untuk beliau memberikan Krishna kepada diri kita. Therefore one should not think that Gurudev is an ordinary man. Karena itulah jangan pernah berpikir, ya, sisya jangan pernah berpikir bahwa gurunya adalah manusia biasa. So Bhagavan Krishna has given this lesson in Srimad Bhagavatam. Dan Bhagawan Sri Krishna sendiri telah memberikan ajaran ini di dalam Srimad Bhagavatam. So it is stated in Shastra that one should develop unalloyed devotional services, bhakti towards Krishna. Seseorang hendaknya mengembangkan kebaktian yang tidak pernah tergoyahkan kepada Bhagawan Sri Krishna. Similarly, one should develop also unalloyed devotional services. Begitu pula seorang Gurudev. sisya hendaknya mengembangkan bakti yang tidak tergoyahkan juga, pelayanan yang tidak tergoyahkan juga kepada guru kerohaniannya. So those who are developing unalloyed devotional services towards Krishna and Guru, Mereka yang telah mengembangkan bakti pelayanan yang tidak pernah tergoyahkan, yang kokoh kepada guru dan Krishna, they can develop pure bhakti. mereka dapat mengembangkan bakti yang murni. Before accepting Guru, one should be very, very careful. Sebelum menerima guru, hendaknya seseorang sangat-sangat berhati-hati. Otherwise, one will be cheated. Jika tidak demikian, seseorang pasti akan tertipu. A cheated one will accept a cheater Guru. Ya, seorang yang penipu akan menerima seorang guru yang penipu pula. So therefore, one should not disobey the instruction of Guru. Karena itulah seorang hendaknya jangan pernah mengabaikan perintah guru kerohanian. Very serious offense. Itu adalah kesalahan yang sangat-sangat serius. Number 4 is to blaspheme the Vedic literature. Vedic history. Kesalahan keempat adalah kesalahan karena kita mengkritik kesastraan Weda. So being very merciful to the souls imprisoned by Maya, Karena telah sangat berkarunia kepada jiwa-jiwa yang sedang terpenjarakan di dalam oleh Maya, Lord Krishna took the wisdom of the sages Bhagawan Sri Krishna mengambil kebijakan-kebijakan melalui para resi and gave it to the imprisoned souls. dan memberikan kepada roh-roh yang terpenjarakan.
in the form of Veda and Purana. dalam bentuk ya memberikan karunia dalam bentuk Weda dan Purana. Maya Mukta Jivar Nahi Krishna Suti Gyan Jivar Kripai Krishna Paila Veda Purana. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort. Roh-roh yang terikat tidak dapat mengembangkan ataupun membangun kembali hubungannya bersama Krishna atas kekuatan dan keinginannya sendiri. But out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature Tapi atas kemurahan dan karunia-Nya, Bhagawan Sri Krishna telah menyusun kesastraan Weda. and it supplement the Purana. Dan beliau juga memberikan penjelasan lebih lanjut suplemen ataupun penjelasan tambahan, yaitu dalam bentuk Purana-Purana. This is the mercy of the Lord unto the conditioned soul. Inilah karunia Tuhan kepada roh-roh yang terikat. Especially in this Kali Yuga, Krishna in the form of Vyasadeva Khususnya pada zaman Kali Yuga sekarang ini, Krishna dalam wujud sebagai Srila Vyasadeva, compiled the Vedic literature. beliau telah menyusun semua kesastraan Weda. Therefore, one should not blaspheme such Vedic literature. Karena itulah seseorang hendaknya jangan pernah mengkritik kesastraan Weda seperti itu. Number 5 is to think that Harinam Mahamantra is the imagination. Yang keempat, seseorang hendaknya jangan pernah berpikir bahwa pengucapan nama suci Krishna adalah sebuah imajinasi ataupun hayalan. Yang kelima. Number 6 is to give mundane interpretations on the holy name of the Lord. Yang keenam adalah jangan pernah memberikan penafsiran-penafsiran material terhadap nama suci Sri Krishna. For example, one who is an offender may say Krishna means blood. Sebagai contohnya, seorang aparadi mungkin mengatakan, oh, Krishna itu artinya hitam. Because this is given in the dictionary. Karena itu juga dijelaskan di dalam kamus. This is an offense. Itu adalah sebuah kesalahan. Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna adalah personalitas Tuhan yang The Maha Esa. absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. One should not interpret the holy name in different ways. Seseorang hendaknya jangan menginterpretasikan nama suci dengan cara-cara yang berbeda menurut kehendak kita sendiri. That is an offense. Itu adalah sebuah kesalahan. Some may say in the Shastra, the glories of Harinam are given, but this is an exaggeration. Ataupun orang berpikir bahwa pujian ataupun kemuliaan nama suci dijelaskan dalam sastra, kemudian mereka berpikir, oh ini hanya untuk dibesar-besarkan saja. This has been given only to develop some attraction or taste towards Harinam. Ya, kemuliaan, uraian tentang kemuliaan nama suci telah diberikan di dalam sastra agar kita mengembangkan keyakinan yang kokoh dan mengembangkan keterikatan untuk mengucapkan nama suci Krishna. But it is not really true. Ya, ini bukan suatu hal yang benar. It is an exaggeration. Ya, ataupun kalau kita menganggap ini adalah sebuah eksagerasi ataupun adalah hal yang berlebihan. This is also an offense. Ini juga adalah sebuah kesalahan. Those who have developed any doubt, sangsaya, Orang yang mengembangkan terlalu banyak keraguan-raguan, sangsayatma, terhadap nama suci, automatically commit offense. otomatis dia telah melakukan kesalahan. One should not cherish any doubt in it. Seseorang hendaknya jangan pernah memberikan kesempatan keraguan-raguan muncul di dalam hatinya, dalam pikirannya. The name of Krishna and Krishna are non-different. Antara nama suci Krishna dan Krishna sendiri tidak berbeda. Abhinatva nama namina. Abhinatvam nama naminaha. And especially in this age of Kali, there is no other incarnation of Krishna. Khususnya pada zaman Kali sekarang ini, tidak ada inkarnasi Krishna secara langsung kecuali nama suci. There is only one incarnation, the name incarnation of Krishna. Hanya ada satu inkarnasi Krishna pada zaman Kali yang sekarang ini, yaitu nama suci Sri Krishna sendiri. Kali Kali nama rupa Krishna avatar. Kali-kali nama rupa Krishna Awatara. This is the Shastric Siddhanta conclusion. Inilah kesimpulan daripada sastra Siddhanta. Above all, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, who came as a devotee, Di atas semua hal itu, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu yang tidak berbeda dengan Sri Krishna, beliau telah muncul sebagai seorang penyembah. as an acharya, he has said this.
Ya, beliau sebagai seorang acarya telah mengatakan hal ini. If someone commits such an offense, it means that he has doubt in the holy name of Krishna. Kalau orang melakukan kesalahan seperti itu, artinya dia telah mengembangkan keraguan terhadap nama suci. So those who give different interpretations to the holy name are also great offenders. Mereka yang telah memberikan interpretasi yang berbeda terhadap nama suci, mereka juga adalah seorang aparadi yang besar. If by chance you meet such a person and talk with that person, Kalau kita memperoleh kesempatan bertemu dan berbicara dengan orang seperti itu, it becomes an offense as well. maka kita akan tercemar dan kita juga akan tersangkut dalam kesalahan yang ke-6 ini. To counteract this offense, one should immediately take bath in the river Ganges. Ya, untuk menghindari kesalahan ini, menyucikan diri kita dari kesalahan ini, kita hendaknya segera mandi di Sungai Gangga, pergi ke India langsung. There is no river Ganges. Tetapi malangnya di Indonesia, di Bali tidak ada Sungai Gangga. One should take bath in any holy water. Ya, orang hendaknya segera mandi di tempat suci. Or one may invoke the Ganga. Ataupun segera hendaknya dia memohon kehadiran daripada Gangga Dewi Immediately take bath. dan segera mandi dengan air Gangga itu. Otherwise, that offense will not be counteracted. Ya, jika tidak demikian, kesalahan seperti itu tidak akan bisa dihilangkan. Number 7 is to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. Kesalahan yang ketujuh adalah melakukan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci Tuhan. It is said in the Shastra, Eka Krishna Nama Pare Sarva Papo Nasa. Dijelaskan di dalam sastra bahwa nama suci nama suci Krishna. One name of Krishna has such inconceivable potency that it can destroy innumerable sins accumulated from lakhs of lives. Ya. Hanya nama suci nama suci Krishna mempunyai kekuatan yang tidak terhingga untuk mampu menghilangkan segala reaksi dosa, bahkan yang sebesar gunung Himalaya sekalipun. It is so potent. Artinya nama suci itu begitu kuatnya. If one says or thinks this is a very good weapon that I have now, Kemudian orang berpikir, wah ini senjata yang hebat. Saya sudah memiliki nama suci. Dan kemudian dia mengucapkan dengan mengucapkan nama suci ini, saya akan mampu menghilangkan segala reaksi dosa. destroy all sinful deeds. Then I will commit some new sin. Dan kemudian dia berpikir, sekarang saya mengucapkan nama suci Krishna, Then I will dan again chant the Harinam. maka segala reaksi dosa saya akan hilang, dan besok saya boleh melakukan kegiatan And berdosa, destroy them. dan kemudian mengucapkan nama suci lagi untuk menghilangkan reaksi dosa itu. This mentality is offensive. Dan mentalitas seperti ini adalah mentalitas aparadi. Nama Bale Papa Buddhis. Non bale papa budi. Committing sin on the strength of chanting Harinam. Ya, artinya melakukan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci. One should not develop this mentality. Seseorang hendaknya jangan mengembangkan mentalitas seperti ini. Then number 8. Kemudian kesalahan yang nomor 8. To consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities, karma kanda. Kalau orang berpikir bahwa mengucapkan nama suci sebagai salah satu kegiatan saleh ataupun kegiatan untuk membuahkan hasil ataupun karma sebagaimana diajarkan di dalam Weda. Those who think like that commit such an offense. Mereka yang berpikir seperti itu, dia telah melakukan kesalahan aparat. Those who think that this Krishna name is a material name, Mereka yang berpikir bahwa nama suci Krishna adalah nama material, they commit this offense. mereka juga melakukan kesalahan. And they must suffer in hell for thousands and thousands of Mereka pasti akan menderita di neraka selama ribuan tahun. One should not look at the face of such a person. Jangan pernah kita memandang wajah orang seperti itu. It is said that if one by chance meets such a person, Kalau karena kesempatan kita bertemu dengan orang seperti itu, he should immediately go and take bath in some holy water. mereka hendaknya segera mandi di sungai suci ataupun di Like air Ganges suci. water.
ataupun dengan air gangga. In Kali Yuga especially, there is no other auspicious activities Pada zaman Kali Yuga ini khususnya tidak ada kegiatan saleh besides chanting the holy name of Krishna. selain mengucapkan nama suci Krishna. You cannot do any other auspicious activities. Kita tidak akan mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan mujur lainnya That is called Shubha Karma. ataupun yang disebut sebagai subha karma. All that is needed is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Satu hal yang sungguh-sungguh kita butuhkan adalah hendaknya kita selalu mengucapkan maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Therefore the name Harinam has become Yuga Dharma. Karena itulah nama suci ini telah menjadi Yuga Dharma. In the age of Kali there is no other means, no other means, no other means. Pada zaman Kali Yuga ini tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. No other means for self-realization than chanting the holy name. Tidak ada cara lain untuk pensiapan diri kecuali dengan mengucapkan nama suci Krishna. Chanting the holy name, chanting the holy name. Mengucapkan nama suci, mengucapkan nama suci. Harinam. Hari nama Ewa Kewala. In the Upanishad it has been said that there is no other way. Di dalam Upanishad juga telah dikatakan tidak ada cara lain. In this age of Kali, Di zaman Kali Yuga ini, the only heaven is the holy name. yang dianjurkan hanyalah pengucapan nama suci. One should take shelter of Harinam. Seseorang hendaknya berlindung sepenuhnya pada nama suci Think of the name and chant it under the guidance of the bona fide dan spiritual. selalu berpikir dan mengucapkan nama suci Krishna di bawah tuntunan seorang guru kerohanian yang bona fide. The name of Krishna and Krishna are non-different. Antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri tidak berbeda. No one is equal with Krishna. Tidak ada orang yang sejajar dengan Krishna. Krishna is the supreme one. Krishna adalah yang paling utama. He is the supreme personality of God. Beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha He is Esa. the absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. As Krishna is absolute, his name is also absolute. Sebagaimana Krishna adalah absolut, maka nama suci beliau juga adalah absolut mutlak. Nothing is equal with his holy name. Tidak ada sesuatu pun yang sejajar dengan nama suci Krishna. Therefore, if one thinks that the chanting of Hare Krishna is as good as performing any other auspicious activity, Karena itu kalau orang berpikir bahwa mengucapkan nama suci Krishna ataupun sangkitan mahayatnya ini sebaik yadnya korban suci yang lainnya, he commits an offense. maka mereka telah melakukan kesalahan juga. And number 9, Kesalahan nomor 9, to consider the chanting of Hare Krishna as, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. mengajarkan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan serada terhadap nama suci. It is an offense to present the glories of the holy name to a faithless person. Ini adalah sebuah kesalahan kalau kita mengajarkan kemuliaan nama suci terhadap orang-orang yang belum memiliki keyakinan ataupun serada terhadap nama Who suci. has not developed full faith in Krishna Yang belum mengembangkan keyakinan yang sepenuhnya pada kaki Padma Krishna or in his holy name. ataupun terhadap nama sucinya. Therefore, one should not speak about the glories of the holy name. Karena itu seorang hendaknya jangan mengucapkan ataupun menguraikan tentang kemuliaan nama suci With that person, kepada orang-orang yang belum memiliki keyakinan. that will be an offense. Itu akan menjadi sebuah kesalahan pula. Shraddhaina jane nama upadesh. Only a person who has developed full faith in the holy name is qualified or eligible to accept the holy name. Hanya orang-orang yang telah mengembangkan keyakinan yang kokoh, ya, memenuhi syarat untuk menerima nama suci. Therefore, it is the duty of one who will instruct or teach about the holy name to first make sure that the person has faith. Ya, karena itu bagi para penyembah yang ingin mengajarkan tentang kemuliaan nama suci ini, hendaknya meyakini ataupun mengerti terlebih dahulu bahwa orang yang akan menerima ya ataupun mendengarkan uraian itu hendaknya memiliki keyakinan. First, he should chant this holy name loudly. Dan pertama-tama mereka hanya perlu mengajarkan kepada orang lain ataupun mereka
untuk mengucapkan nama suci secara keras terlebih dahulu. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting loudly, one can inculcate Shraddha, faith. Dengan mengucapkan nama suci secara keras, mereka dapat menanamkan keyakinan di dalam hatinya, dapat mengembangkan keyakinan di dalam hatinya. Into a person who has no faith. Ya, bagi orang-orang yang belum memiliki keyakinan. This is the first thing to do. Inilah hal pertama yang harus dilakukan. In the beginning, do not speak at all about the glories of the holy name. Pada awalnya jangan sama sekali menguraikan tentang kemuliaan nama suci. Only perform loud kirtan. Hanya lakukan saja kirtan secara keras. And let that person hear the transcendental sound vibration. Ya, biarkan, ya, berikan kesempatan pada orang-orang umumnya untuk mendengarkan nama suci. This is most important. Itulah hal yang sangat penting. In that also, there is another one, the inattentive while chanting. Ya, di dalam kesalahan ke-9 ini ada juga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu jangan pernah mengucapkan nama suci tanpa perhatian. While chanting the Mahamantra on the beads given to you by your guru, Ketika Anda mengucapkan nama suci dengan japa yang telah diberikan oleh guru kerohanian, it should not be inattentive. jangan pernah, ya, tanpa perhatian. Fix the mind on Krishna. Pusatkan perhatian kita, pikiran kita pada Krishna. That means chant very carefully, Itu artinya kita hendaknya mengucapkan nama suci dengan sangat hati-hati. focusing your attention on Krishna. Pusatkan perhatian kita pada Krishna, pada nama suci. The mind naturally fluctuates. Ya, secara wajar pikiran itu akan terus bergelombang, terfluktuasi. This is natural. Itulah hal yang wajar. And therefore, in order to complete the required number of rounds, Karena itu dalam usaha kita untuk melengkapi jumlah putaran yang sudah diwajibkan, we sometimes become inattentive. kadang-kadang kita menjadi kurang perhatian. Our mind oscillates. Pikiran-pikiran kita menjadi goyah, menjadi Our resah. chanting becomes inattentive. Dan akhirnya japa kita menjadi tidak perhatian. This is an offense. Ini juga adalah kesalahan. One should not do this. Setiap sisya kita semuanya hendaknya jangan melakukan hal seperti itu. Therefore, one who has this tendency Karena itu setiap orang yang memiliki kecenderungan seperti ini should be very careful to complete his prescribed rounds hendaknya sangat berhati-hati untuk melengkapi 16 putaran yang telah diwajibkan. as far as possible Sepanjang memungkinkan, during the Brahma Muhurta period, paling tidak pada saat Brahma Muhurta, pada saat pagi hari, the early morning, yaitu pada pagi-pagi hari. between 4 a.m. and 6 a.m. Ya, antara jam 4 pagi ataupun antara jam 4 sampai jam 6 pagi. That time the atmosphere is calm and it will be easier to Ketika itu suasana sangat tenang, sangat damai, ya, sehingga mudah bagi kita untuk memusatkan pikiran kita. whereas at other times Sedangkan saat-saat yang lainnya, mind must fluctuate. pikiran kita pasti akan bergelombang. Most people have not risen from their beds, Ya, orang-orang pada umumnya belum terbangun pada saat itu. and therefore during that time the atmosphere is very calm. Karena itulah suasana ketika itu sangat-sangat tenang, sangat damai. It is a very congenial period. Itu adalah saat yang sangat sangat congenial, sangat memenuhi syarat, sangat tepat. As far as possible, complete as many rounds as you can during Sepanjang the day. memungkinkan, selesaikan putaran sebanyak-banyaknya pada saat pagi hari itu. Then you will not commit the offense of inattentiveness. Sehingga kita terhindar dari kesalahan untuk mengucapkan nama suci tanpa perhatian. You may complete the rest of the rounds in the evening. Mungkin kalian dapat menyelesaikan jumlah putaran yang tersisa pada saat malam harinya. Then everyone has gone to bed. Ketika semua orang sudah pergi tidur. Then the atmosphere is again calm. Kemudian suasana menjadi tenang kembali. And the thoughts do not crowd the mind. Dan pikiran tidak akan menggoyahkan pikiran kita. This is an easy way to avoid inattentive chanting. Inilah cara yang terbaik untuk menghindari kesalahan, ya, pengucapan nama suci tanpa perhatian.
Number 10 offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names. Kesalahan ke-10 artinya adalah belum memiliki keyakinan yang sepenuhnya terhadap pengucapan nama suci. And to maintain material attachments even after understanding so many Dan bahkan masih memelihara perikatan-perikatan duniawi walaupun sudah banyak mengerti dan mendengarkan ajaran tentang hal itu. The spiritual master gives many instructions. Guru kerohanian memberikan banyak petunjuk, banyak ajaran. And every day disciple listens to the Guru speaking on Srimad Bhagavatam. Dan setiap hari sisya hendaknya mendengarkan ketika guru menyampaikan Srimad Bhagavatam. The Guru speaks repeatedly about the real proprietor. Dan guru berulang-ulang kali menyampaikan tentang siapa pemilik sesungguhnya dari segala hal ini. How everything belongs to Krishna. Bagaimana segala sesuatu adalah milik Krishna. Amar bolte Prabhu ar kichu nahi. Oh Lord, there is nothing I can say mine. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita katakan sebagai milik kita. I am the eternal servant of Krishna. Kita ini adalah pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna. I do not belong to myself. Saya sendiri, diri kita sendiri bukan milik diri kita. I belong to Krishna. Ini adalah milik Krishna. My body, my mind, my speech, Pikiran everything saya, kata-kata saya, ucapan saya, that I call mine actually belongs to Krishna. badan saya, kegiatan saya, apa yang saya katakan sebagai milik saya, itu semuanya adalah milik Krishna, milik Guru. Gurudev, the spiritual master, repeats this message over and over again. Guru kerohanian mengulang-ulangi, berulang-ulang kali mengatakan hal ini kepada kita. It is stated in all sastras and all the acharyas, Semuanya di dalam sastra dan semua acarya menyatakan hal yang sama. and all the Mahajans have said this repeatedly. Ya, dan para mahajana juga mau berulang-ulang kali mengatakan hal yang sama hal ini. In spite of being initiated by the Guru, and in spite of hearing it being said repeatedly, Setelah kita menerima karunia diksa dari guru, ataupun setelah kita berulang-ulang kali mendengarkan hal yang sama dari guru, someone who still maintains the mentality of I and mine, kalau seseorang masih memelihara mentalitas aku dan milikku, commits this 10 offense. maka dia telah melakukan 10 kesalahan ini, kesalahan ke-10 ini. These are the offenses of chanting the holy name. Inilah 10 kesalahan yang berkaitan dengan pengucapan nama suci. So one should be very, very serious not to commit any offense. Karena itu seseorang hendaknya sangat-sangat serius ketika dia mengucapkan nama suci. So by that, he can get Krishna in this lifetime. Dengan cara seperti itu, dia pasti akan mendapatkan Krishna dalam kehidupannya ini juga. When Guru gives initiation, he speaks about the name offenses. Ketika guru akan siap memberikan inisiasi, guru telah menguraikan 10 kesalahan ini. So disciples should be very careful not to commit any offenses. Karena itu setiap sisya hendaknya sangat-sangat berhati-hati, jangan pernah melakukan 10 kesalahan ini. Then by chanting this holy name, one can go back home, back to Dengan home. mengucapkan nama suci secara murni tanpa kesalahan, pasti setiap sisya akan pulang kembali ke dunia rohani. Hare Krishna. Hare Krishna.